Nur Khotimah. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Semoga Bu Dewi juga sehat ya. Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Perasaan saya saat ini agak sedikit eh, sedih Bu. Karena ada yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Oh, begitu. Baik, Bu. Eh, Bagaimana, Bu? Apakah ada hal yang ingin diceritakan oleh Ibu? Ada Bu, saya ingin bercerita tentang diri saya. Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Bu. Saya ingin bisa berpresentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Tetapi terkadang saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat presentasi, sehingga saya merasa tidak percaya diri, Bu. Jadi, perasaan gugup dan sering lupa kata-kata ya, Bu. Kata-kata Iya, yang akan disampaikan saat presentasi, sehingga membuat Ibu merasa tidak percaya begitu ya, tidak percaya diri. nggih, Bu. Bu Nur ingin mendapat apa, Bu, dari percakapan ini, Bu? Yang saya inginkan yaitu eh, agar rasa percaya diri saya muncul Bu ketika berpresentasi. Karena rasa percaya diri adalah kemampuan dalam meyakinkan diri pada yang kita miliki. Dari rasa percaya diri ini akan menggiring pembicaraan memiliki body language yang tepat sehingga dapat membangun keterlibatan relasi dengan audiens saat berkomunikasi di depan umum, Bu. Dengan begitu, maka saya bisa berpresentasi dengan lancar tanpa rasa gugup serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Iya, betul, Bu. Jangan sampai rasa gugup dan tidak percaya diri Bu Nur membuat audiens tidak merasa berkesan dengan presentasi Bu Nur, nggih. Nggih, Bu. Oke, dari pengamatan Ibu, apa sih yang membuat rasa gugup dan tidak percaya diri saat presentasi, Bu? Yang saya amati pada diri saya sering lupa, Bu, dengan kata-kata atau kalimat pada saat presentasi. Hal ini membuat saya merasa bingung apa yang harus saya sampaikan pada audiens. Itulah yang membuat saya menjadi gugup karena takut jika presentasi saya lupa atau saya bingung nantinya akan menyampaikan apa pada audiens, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Apa yang menyebabkan Ibu sering lupa, Bu, dengan kata-kata atau kalimat saat presentasi, Bu? Yang sering membuat saya lupa yaitu karena saya gugup, Bu. Sebelum memaparkan presentasi saya sudah gugup duluan, sehingga saya kurang percaya diri. Bagi saya presentasi hanya menyampaikan materi saja, Bu. Saya tinggal membaca materi yang sudah dirancang sebelumnya. Ternyata tidak seperti itu, Ibu. Dalam presentasi kita juga harus bisa menguasai audiens dan memiliki kemampuan berbicara dan menyampaikan dengan menggunakan bahasa tubuh yang baik. Oh, begitu ya, Bu, ya. Iya, Bu. Kemudian, Bu, menurut Ibu, jika menguasai audiens dan memiliki kemampuan berbicara dan penyampaian menggunakan bahasa tubuh, maka kira-kira skala di angka berapa, Bu? Kalau tingkat menguasai audiens dan memiliki kemampuan berbicara dan penyampaian menggunakan bahasa tubuh, ada yang mengatakan saya itu di angka 5 atau 6, Ibu. Saya menyadari bahwa saya memang belum bisa maksimal dalam menguasai audiens dan kemampuan bicara saya juga masih belum bisa tertata, Bu. Baik, Bu. Di angka berapa Ibu inginkan, Bu? Di angka 8, menurut saya itu sudah bagus, Ibu. Iya.
Apa Bu yang bisa Ibu lakukan untuk bisa mencapai di skala angka 8 Bu? Pertama, saya akan mempersiapkan materi presentasi, Bu. Yang kedua, saya akan berlatih presentasi di depan umum. Misalnya sebelum presentasi saya belajar berbicara di depan cermin. Seperti itu, Ibu. Baik Bu. Kemudian Ibu dari pengamatan Ibu nih, presentasi yang baik itu presentasi seperti apa Ibu? Kalau menurut saya presentasi yang baik itu presentasi yang dapat menguasai materi yang dipaparkan dan bisa menguasai audiens serta memiliki kemampuan berbicara dan menyampaikan dengan menggunakan bahasa tubuh, Ibu. Iya, baik Bu. Bagaimana Ibu bisa menguasai materi yang dipaparkan dan bisa menguasai audiens serta memiliki kemampuan berbicara dan bisa menyampaikan dengan menggunakan bahasa tubuh, Bu? Agar saya bisa menguasai materi yang dipaparkan, saya mempersiapkan materi presentasi dengan baik, Ibu, yang pertama. Dan saya juga terus berlatih, berpresentasi, seperti tadi yang sudah saya katakan misalnya berbicara di depan cermin, serta mencari feedback dari teman atau mentor, Ibu. Biar saya mengetahui kelebihan dan kekurangan saya, seperti itu, Ibu. Baik Ibu, baik. Kapan Ibu rencana tersebut akan dilakukan Ibu? Insya Allah minggu depan Ibu pada saat kegiatan komunitas belajar di sekolah. Saya insya Allah akan memaparkan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, Ibu. Kebetulan saya dipercaya untuk menjadi presenter. Dan langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu membuat rencana, kemudian mempersiapkan materi yang akan disampaikan, kemudian melaksanakan dan melakukan tindak lanjut, Ibu. Baik Ibu, bagus sekali. Baiklah Ibu, sekarang Bu, di akhir obrolan ini, apa yang Ibu Nur Khotimah dapatkan? Di akhir obrolan ini, saya sudah paham Ibu apa yang harus saya lakukan agar saya bisa percaya diri dan tidak gugup lagi di depan audiens, yaitu dengan cara mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan terus berlatih berpresentasi, misalnya berbicara di depan cermin, serta mencari feedback dari teman atau mentor. Seperti itu, Ibu. Baik Ibu, lain waktu saya ingin menjadi salah satu audiens Ibu ini, menarik sekali. Saya ingin melihat presentasi Ibu yang tentunya sudah sangat percaya diri ya Bu, dan tidak gugup lagi ya selanjutnya. Insya Allah Ibu, semoga saya bisa lebih baik lagi ya Ibu. Amin, pasti Terima, Ibu. terima Baik kasih Ibu. Ibu. Iya, sama-sama Ibu Nur. Kemudian Ibu, bagaimana perasaan Ibu nih setelah melakukan obrolan ini, Bu? Alhamdulillah perasaan saya menjadi lebih tenang, lebih lega, sudah tidak sedih lagi Ibu. Karena saya Baik, sudah bisa berdiskusi tentang apa yang sedang saya rasakan. baik Bu. Semoga setelah obrolan ini ke depan Ibu dapat melakukan presentasi akan lebih percaya diri dan tidak gugup lagi ya, Bu. Amin. Terima Sampai di kasih sini Bu Dewi. ya sama-sama Ibu. Sampai di sini percakapan kita, Bu. Selamat berlatih dan tetap semangat. Terima kasih Bu. Sama-sama, Bu. Dewi. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Semoga Ibu Nur juga sehat. Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Bagaimana perasaan Bu Dewi hari ini? Perasaan saya alhamdulillah Ibu, saya
sangat senang hari ini walaupun meski ada, pemikiran atau masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh, begitu. Iya, betul. Eee, ada apa? Ada yang ingin diceritakan, Bu Dewi, biar lebih tenang gitu? Iya, tentu ada, Ibu. Saya ingin bercerita tentang diri saya, Bu. Kenapa akhir-akhir ini saya itu mengalami kejenuhan dalam mengajar, Bu. Sehingga pembelajaran saya rasa kurang berjalan secara efektif. Mungkin juga karena saya tidak hadir sepenuhnya di kelas. Kemudian penyebab lain mungkin karena saya, melakukan sesuatu yang sama secara terus-menerus, mengajar dengan metode yang itu-itu saja, yang Mhm, saya lakukan selama berminggu-minggu atau mungkin mhm. berbulan-bulan. Ini kelihatan sekali, Bu, ketika pembelajaran murid sangat kurang antusias, tidak bersemangat untuk mengikutinya. Dan saya lihat hasil penilaian evaluasi pun kurang memuaskan, Bu. Mmm, mhm mhm mhm. Oh, begitu. Jadi kejenuhan yang dialami oleh Bu Dewi itu karena tidak hadir sepenuhnya di kelas, serta selalu menggunakan metode pembelajaran yang sama selama berbulan-bulan, sehingga mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas. Iya, Begitu, Bu? betul. Betul sekali. Lalu lalu Bu Dewi ingin dapat apa dari percakapan ini? Melalui percakapan ini, saya ingin, menurut saya mendidik dan mengajar murid itu merupakan tanggung jawab saya, Bu. Mungkin dari tanggung jawab tersebut saya bisa mengurangi atau mungkin menghilangkan kejenuhan saya dalam mengajar. Kemudian menghadirkan pikiran dan hati saya sepenuhnya di dalam kelas untuk mengajar agar dapat berjalan pembelajaran Mhm. dengan kualitas serta murid yang termotivasi antusias untuk belajar. Saya ingin, eee, percakapan ini bisa memecahkan masalah saya. Begitu. Oke, Bu. Jangan sampai kejenuhan Bu Dewi mengajar bisa mempengaruhi murid untuk belajar ya, kurangnya motivasi murid atau menurunnya prestasi murid. Jadi Bu Dewi harus tetap semangat. Oke. Dari pengamatan Bu Dewi, apa sih yang membuat rasa jenuh dalam pembelajaran? Baik, Bu, yang saya amati dari diri saya, mungkin karena saya selalu menggunakan metode pembelajaran yang sama. Di kelas saya sering sekali menggunakan metode ceramah dan drill dalam penyampaian Mhm, materi pembelajaran. Kemudian saya juga mungkin tidak hadir penuh dalam pembelajaran, karena mungkin ya saya banyak pikiran atau mungkin saya kelelahan, tidak bisa mhm. fokus dalam memberikan pembelajaran, itu, Bu. Oh, begitu. Baik, Bu. Terus hal apa yang menyebabkan Bu Dewi selalu menggunakan metode ceramah dan metode drill? Bagi saya, metode ceramah dan metode drill itu metode paling mudah, Bu, untuk saya Mmm, terapkan, tanpa banyak persiapan, gitu. Harapan saya dari metode ceramah dan drill ini, saya bisa lakukan setiap pembelajaran, sehingga dapat mempengaruhi prestasi murid. Tetapi ternyata, lama-kelamaan saya juga merasa jenuh, Bu, dalam memberikan mhm. pembelajaran, serta murid pun juga terlihat tampak kurang, semangat, tidak gembira, ataupun tidak senang untuk mengikuti pembelajaran di kelas, mungkin karena bosan, Bu. Oh, iya iya. Dan menurut Bu Dewi, jika penilaian fokus pada guru, memiliki semangat tinggi, dan guru yang selalu menggunakan metode bervariasi dalam pembelajaran, di angka berapa Bu Dewi? Kalau tingkat memiliki semangat tinggi serta menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi,
Ada juga yang mengatakan saya di angka 5 atau di angka 6. Saya menyadari, Bu, bahwa saya merasa belum maksimal dalam memotivasi diri dan mengajar, Mhm. dan saya pun belum maksimal untuk menggunakan metode bervariasi dalam pembelajaran. Mhm. Kemudian, yang Bu Dewi inginkan itu di angka berapa? Di angka 8 mungkin, Bu, menurut saya itu sudah cukup bagus. Oh, baik Ibu. Apa yang bisa Bu Dewi lakukan untuk mencapai di angka 8? Yang bisa saya lakukan untuk bisa mencapai di angka 8, yang pertama saya menghadirkan sepenuhnya di kelas melalui teknik stop atau mindfulness mungkin. Kemudian yang Mhm, kedua melakukan metode pembelajaran yang bervariasi, dan ketiga mhm. saya akan memberikan motivasi murid untuk terus semangat belajar. Oke. Dari pengamatan Bu Dewi, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa sih? Pembelajaran yang menyenangkan itu ketika pembelajaran itu tidak menjadi beban bagi murid. Kemudian pembelajaran itu sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat murid, sesuai dengan kebutuhan murid, dan menyesuaikan gaya belajar mereka. Itu menurut Baik, saya, Bu. baik Bu. Bagaimana Bu Dewi bisa melakukan mindfulness dan melakukan metode bervariasi di dalam kelas? Apakah bisa dilakukan? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Dengan mendengarkan musik mindfulness sebelum pembelajaran, itu dilakukan sehingga jiwa dan pikiran akan tenang, akan damai, yang tentunya membuat saya siap untuk memberi pembelajaran. Sedangkan untuk metode pembelajaran yang bervariasi sangat bisa sekali dilakukan dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan serta Mhm. menghadirkan media pembelajaran yang lebih menarik agar pembelajaran dapat berjalan lebih menarik dan membuat murid-murid lebih antusias untuk belajar. Mungkin Iya, itu, Bu. iya. Baik Ibu, kapan rencana tersebut akan Bu Dewi laksanakan? Insya Allah minggu depan, Bu, karena lebih awal untuk pertama-tama akan saya buat lebih dulu rencana pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian melaksanakan dan melakukan tindakan lanjut dari kegiatan pembelajaran tersebut. Baiklah, sekarang di akhir obrolan ini apa yang sudah Bu Dewi dapatkan? Dari obrolan yang kita lakukan ini, saya semakin tahu, Bu, apa yang harus saya lakukan untuk dapat menenangkan diri dengan musik mindfulness, mencoba hadir sepenuhnya di kelas, dan Mhm. melakukan pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi yang menarik bagi murid. Oh, Dan baik. alhamdulillah, Bu, iya, saya dari obrolan ini saya semakin tahu apa yang harus saya lakukan. Baik Ibu, bagaimana perasaan Bu Dewi setelah kita berdiskusi tadi tentang permasalahan yang sedang Bu Dewi hadapi atau Bu Dewi rasakan? Sekarang perasaannya bagaimana Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah, perasaan saya sangat lega tentunya, Bu, karena dari obrolan ini ternyata saya eh, merasa mendapatkan eh, solusi dari masalah-masalah yang saya hadapi, yaitu kejenuhan saya dalam pembelajaran. Dan saya terima kasih sekali dengan obrolan ini, saya sudah dapat memecahkan masalah. Saya merasa senang sekali. Alhamdulillah ya Bu. Lain Alhamdulillah.
Iya, lain waktu saya ingin mendengar hasil yang dilakukan oleh Bu Dewi untuk pembelajaran yang berkualitas. Ya, baik, baik, baik. Baik, Ibu. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih juga, Ibu. Berarti coaching kita hari ini selesai ya Bu. Semoga ke depan Bu Dewi bisa melaksanakan pembelajaran dengan menyenangkan dan murid-murid bisa bahagia, Bu Dewi juga bahagia. Amin, amin, amin. Amin ya rabbal alamin.